berita pagi hari ini. Hari ini saya akan membawa berita tentang work-life balance adalah istilah yang sering kita dengar di kegiatan sehari-hari. Work-life balance merupakan kondisi di mana seseorang mampu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi mereka. Dalam perspektif Human Capital Management, keseimbangan ini menjadi penting karena berpengaruh terhadap kinerja, kesehatan mental, hingga keterlibatan kerja karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat baiknya work-life balance menunjukkan tingkat produktivitas kerja bisa meningkat. Namun kenyataannya, banyak pekerja, terutama wanita, sulit mengalami keseimbangan ini. Peran ganda sebagai pekerja sekaligus individu dalam keluarga seringkali menjadi tekanan saat ini. Lalu, mari kita lihat kondisi di lapangan. Halo Silvi, bagaimana kondisi di lapangan sana? Baik Subah, di sini dari hasil pengamatan kami, banyak nih karyawan-karyawan yang kerjanya itu melebihi batas waktu kerja. Dalam perspektif human capital, kondisi itu nggak hanya mempengaruhi individu, tapi juga berdampak pada produktivitas perusahaan. Nah, mari kita lihat kehidupan para pekerja di balik layar. Pagi kak. Pagi. Sarapan di kantor lagi kak. Enggak tahu. Hari ini pasti bakal happy lagi deh. Gak apa-apa sih capek, yang penting sukses kan? Iya, duluan ya. Ya. Sukses ya. Oh itu lu lagi ya semalam? Ya lo dari kemarin ini udah siap-siap. Lu itu kerja atau kerja di kantor sih? Iya sih, kadang juga gue bingung loh. Guys, turun apa sekarang? Loh, kok tiba-tiba banget? Iya, yuk buruan. Kirain yang sekarang ini. Welcome di dunia kerja. Kamu baru 3 bulan sini, belum merasa kayak gini. Tapi gak apa-apa sih, badai pasti berlalu. Hah, kayaknya bukan badai sih, itu realita. Baik, semuanya sudah kumpul kan? Sudah, Bu. Bu. Saya bacakan aja. Target bulan ini saya rasa kita harus cepat capai secepatnya kan. Kita butuh performa yang lebih maksimal. Jadi saya majukan deadline-nya jadi 3 hari. Kalau gitu aku harus revisi lagi dong. Ih, aku aja belum siap-siap dari kemarin. Bu, ini tuh terlalu cepat Bu targetnya. Tim itu nggak bisa menyelesaikan kok misalnya tugas ini mepet banget Bu, cuma 3 hari. Gimana coba? Kita itu harus adaptif. Ingat visi kita. Semua itu tentang target. Kita itu harus fokus ke target kita. Menurut jurnal Ikrite Economica, tekanan kerja yang tinggi seperti deadline mendadak dan tuntutan tugas berlebihan dapat memicu stres yang berdampak pada kelelahan emosional, penurunan konsentrasi, serta menurunnya kinerja karyawan. Kondisi ini juga dapat diperparah oleh ketidakpastian dalam pekerjaan dan kurangnya waktu pemulihan, sehingga meningkatkan risiko burnout serta menurunkan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Akhirnya makan juga. Halo Bu, meeting sekarang, bukannya jadwalnya sore ya? Kok tiba-tiba dimajuin? Iya, sebentar. Makan dulu, Bu. Udah berangkat.
nggak lagi nongkrong, aku nggak lagi main. Aku lagi meeting sama klien. Hari ini aku super sibuk kok. Ya aku juga nggak mau kayak gini. Aku juga mau ada di rumah. Tapi gimana, nggak bisa. Iya Bu, nanti aku usahakan cepat ya. Iya, nanti deh aku kirim. Dan itu kirim tiap bulan ya? Ya, mereka cuma aku. Berat ya. Semua juga berat, cuma beda cerita aja. Si Oleh kok nggak masuk ya hari ini, mana kerjaan lebih banyak? Iya. Emang nggak ada kabar ya dari dia? Nggak tahu sih, ya mungkin Kak sakit. Permisi Mbak, ini ada berkas Mbak. Iya, taruh sini. Mbak, udah dengar kabar belum Mbak? Kabar apa? Itu Mbak, kita roasting masuk rumah sakit Mbak. Hah? Kok bisa? Kapan? Iya Mbak, katanya dia drop, tiba-tiba pingsan di kamarnya Mbak. Ngarang-ngarang ya, kita aja nggak dapat kabar. Saya nggak ngarang loh Mbak, tadi saya lihat dia dibawa ke rumah sakit. Saya tuh tetanggaan Mbak sama bibinya. Serius? Kok bisa? Kok kita pada nggak tahu ya? Kalian temannya ya? Iya Bu. Ikut saya. Dia itu capek banget kerja terus sampai lupa istirahat. Hidupnya itu kayak cuma kerja dan kerja sampai lupa kalau dia itu butuh hidup. Di luar dia kayak kelihatan baik-baik aja, tapi Bibi tahu kalau dia itu nangis sendirian. Dia selalu maksa diri, dia lupa cara istirahat, cara berhenti, bahkan lupa cara berbahagia. Dan akhirnya pada sekarang dia jadi jatuh sendiri. Dalam human capital management, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menyebabkan stres berkepanjangan, burnout, hingga gangguan kesehatan mental serius. Berdasarkan artikel International Journal of Current Research mengatakan bahwa stres terjadi ketika salah satu peran individu di tempat kerja atau dalam keluarga menyebabkan stres pada individu tersebut. Stres ini memengaruhi para individu lainnya. Stres perilaku terjadi ketika perilaku di tempat kerja dan di luar pekerjaan tidak selaras dan bertentangan. Menurut Dian Mirtadipura dan Wahid Sumarjo, Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi mengatakan bahwa fenomena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin mengemuka di berbagai sektor, khususnya pada organisasi yang beroperasi dalam tekanan target tinggi atau jam kerja yang fleksibel namun menuntut. Di Indonesia sendiri, laporan dari Jobstreet menunjukkan bahwa sebanyak 85% karyawan mengaku mengalami stres akibat ketidakseimbangan antara beban kerja dan waktu pribadi. Data ini mengindikasikan adanya krisis keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja mereka. Aku capek. Kenapa sih harus gini terus? Aku kerja tiap waktu. Udah lah, gak usah lebay. Emang gini dunia kerja. Semua orang juga gitu. Get some, plus some. Hah? Emang gini Kak? Yakin lo? Kemarin aja gue lihat lo nangis-nangis di telepon dimintain uang terus. Heh, jangan bawa hidup gue. Lo gak tau apa-apa. Lo gak punya tanggungan. Hah? Nggak tahu apa-apa? Hidup kayak gini lo bilang nggak tahu apa-apa? Ya, itu konsekuensi. Kita yang pilih jadi wanita karir. Terus lo hidup cuma untuk bertahan doang? Bangun, kerja, cari uang, nangis, besok diulang lagi. Itu hidup menurut lo? Kita mau nunggu siapa lagi tumbang? Kita selama ini pura-pura kuat ya. Kalau kita keluar, kita harus dari nol. Nggak apa-apa, setidaknya kita bisa hidup.
karyawan merupakan faktor utama dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan organisasi. Dalam Human Capital Management atau HCM, kesejahteraan karyawan menjadi salah satu pilar utama karena langsung memengaruhi kinerja individu maupun keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Secara sederhana, kesejahteraan karyawan tidak hanya berarti gaji yang layak, tetapi mencakup berbagai aspek seperti kesehatan fisik dan mental, keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance, lingkungan kerja yang aman, hingga rasa dihargai dan berkembang dalam pekerjaan. Ketika aspek-aspek ini terpenuhi, karyawan cenderung lebih termotivasi, loyal, dan produktif. Dari sisi produktivitas, karyawan yang sejahtera memiliki energi dan fokus yang lebih baik dalam bekerja. Mereka juga lebih kreatif dan mampu berkontribusi secara optimal. Sebaliknya, jika kesejahteraan diabaikan, risiko seperti stres kerja, burnout, absensi tinggi, hingga turnover karyawan akan meningkat yang pada akhirnya merugikan organisasi. Dalam konteks keberlanjutan organisasi, kesejahteraan karyawan membantu menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan tenaga kerja. Organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan biasanya memiliki reputasi yang baik, sehingga lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi seperti yang pertama program kesehatan dan kesejahteraan atau wellness program. Yang kedua yaitu kebijakan kerja fleksibel. Yang ketiga, pengembangan karir dan pelatihan. Yang keempat yaitu sistem penghargaan dan pengakuan. Bu Sari. Bu Sari. Iya, Bu. Tolong ya sampaikan ke divisi 3 untuk segera datang ke rumah saya. Sekarang juga. Oke? Hari ini saya nggak mau bicara lagi soal target. Saya mau bicara soal kalian. Setelah melihat keadaan Olin, terprihatin dengan keadaan Olin yang masuk rumah sakit ini. Saya jadi tersadar. Saya ingin kalian semua jujur. Apa yang sebenarnya kalian rasakan selama bekerja di sini? Capek, Bu. Capek seperti apa, Aulia? Capek, saya nggak bisa menikmati hidup. Saya kehilangan waktu, Bu, sama anak-anak saya. Saya coba berhenti, tapi juga capek terus bertahan. Saya minta maaf. Saya terlalu fokus pada target sampai lupa di balik semua itu ada kalian semua. Jadi, mulai besok kita ubah cara kerja kita. Sebagai contoh lain, ada PT Astra International. Transformasi budaya kerja di PT Astra International memang menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana korporasi raksasa beradaptasi dengan zaman. Perubahan ini bukan hanya sekadar ikut tren, tetapi merupakan strategi bertahan agar tetap relevan bagi talenta muda seperti milenial dan Gen Z. Berikut dipaparkan rincian lebih mendalam mengenai transformasi tersebut. Yang pertama, pergeseran paradigma dari loyalitas jam ke output. Dulu, Astra kental dengan budaya silo dan hierarki yang kaku. Sekarang fokusnya bergeser. Ada flexible working arrangement di mana tidak semua divisi harus 9 to 5 di kantor. Astra mulai menerapkan sistem hibrid atau jam kerja yang lebih cair, terutama di fungsi digital, IT, dan pusat atau head office. Ada juga digitalisasi birokrasi. Pengajuan cuti, lembur, hingga klaim kesehatan kini dilakukan via aplikasi internal, seperti Astra Connect, menghilangkan hambatan administratif yang dulu sering bikin stres. Kedua, PT Astra berfokus pada total wellness. Astra menyadari bahwa produktivitas terhambat jika mental karyawan terganggu. Programnya meliputi Astra Mental Health Awareness, menyediakan layanan konseling atau psikolog bagi karyawan. Ini adalah langkah besar mengingat isu kesehatan mental dulunya dianggap tabu di lingkungan korporat konservatif. Communities of Interest. Astra mendukung penuh komunitas hobi, lari, sepeda, fotografi, hingga e-sport.
sebagai sarana stress release dan mempererat hubungan antar karyawan lintas anak perusahaan. Ketiga, lingkungan kerja modern. Renovasi fisik kantor-kantor Astra, terutama Menara Astra, mencerminkan perubahan ini. Menerapkan open office plan, mengurangi sekat antara meja untuk mendorong kolaborasi dan mengurangi kesan bos dan anak buah yang kaku. Collaborative speech, tersedianya lounge, area kopi, dan ruang diskusi yang santai yang membuat suasana kerja tidak lagi terasa mencekam. Keempat, peningkatan kesejahteraan keluarga. Astra percaya karyawan yang tenang, urusan rumah tangganya akan lebih fokus bekerja. Diterapkanlah biaya siswa anak karyawan, yang merupakan program rutin yang sangat masif untuk membantu beban finansial pendidikan keluarga. Ada juga Family Day dan Engagement, merupakan kegiatan rutin yang melibatkan pasangan dan anak agar keluarga memahami lingkungan kerja karyawan, sehingga dukungan moral di rumah lebih kuat. Perubahan-perubahan dilakukan PT Astra dilakukan karena ada masalah stres karyawan dan kebutuhan menjaga produktivitas jangka panjang. Pemirsa, fenomena work-life balance bukan lagi hanya sekedar isu, melainkan kebutuhan nyata di dunia kerja saat ini. Banyak perusahaan mulai menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian target, melainkan juga dari kesejahteraan karyawannya. Ketika manusia dijaga, maka kinerja, produktivitas, loyalitas, dan keberhasilan akan mengikuti. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di ujung berita hari ini. Sekian untuk berita pagi ini. Saya Suba. Dan saya Sylvia. Sampai jumpa di berita berikutnya. berikutnya.